Orang gagal di Airbnb bukan karena nggak punya duit, tapi karena ngotot jadi investor. Sekarang gue mau minta lu berhenti sebentar. Tarik napas, dan jujur sama diri sendiri. Berapa tahun lagi lo mau hidup kayak gini? Kerja dari pagi sampai sore, gaji masuk, habis buat cicilan, makan, dan kebutuhan dasar. Bulan ganti bulan, tapi posisi lu nggak kemana-mana. Masalahnya bukan karena lu males, bukan karena lu bodoh, dan bukan karena lu kurang kerja keras. Masalahnya karena lu main di sistem yang salah. 99% orang kerja keras di jalur yang sama, jalur yang diajarin dari awal. Sekolah, kerja, nabung, berharap aman. Tapi kenyataannya, harga rumah makin jauh, biaya hidup makin naik, tabungan makin tipis. Dan ironisnya, lu disuruh sabar. Sekarang gue mau bongkar satu ilusi besar. Banyak orang mikir satu-satunya cara punya penghasilan lebih adalah naik jabatan, lembur, atau investasi gede. Padahal ada satu jalur yang nyata, legal, dan sudah berjalan, tapi jarang dibahas secara jujur. Namanya Airbnb. Masalahnya, disinilah kebanyakan orang langsung salah paham. Begitu dengar Airbnb, yang kebayang villa, apartemen, modal ratusan juta, KPR, renovasi. Dan di titik itu, lu langsung mundur. Ah, ini bukan buat gue. Padahal, itu bukan permainan yang sebenarnya. Sekarang dengar baik-baik. Airbnb bukan bisnis properti. Airbnb itu bisnis operasional. Yang bikin uang jalan bukan sertifikat tanah, tapi sistem yang ngatur listing, harga, tamu, dan pengalaman menginap. Faktanya sederhana, Airbnb sebagai perusahaan nggak punya properti, tapi mereka jadi platform penginapan terbesar di dunia. Jadi pertanyaannya berubah, kalau Airbnb sendiri nggak butuh properti, kenapa lu mikir lu harus punya? Jawabannya karena selama ini lu dikasih narasi yang salah. Narasi bahwa yang menang adalah pemilik aset. Padahal yang menang di era sekarang adalah pengelola aset orang lain. Disinilah muncul peran yang jarang dibahas, operator Airbnb. Bukan investor, bukan calo, bukan tukang ribet. Operator itu partner pemilik properti. Pemilik punya aset tapi malas ngurus. Lu punya waktu dan sistem. Lu operasikan propertinya di Airbnb. Kalau ada tamu, ada uang masuk. Hasilnya dibagi. Namanya revenue share. Ini penting. Kalau properti rame, lu ikut dapet. Kalau properti sepi, lu nggak keluar modal. Nggak ada KPR, nggak ada cicilan, nggak ada renovasi besar. Risiko ditekan, cash flow tetap mungkin. Masalahnya, mayoritas orang nggak pernah dikasih peta jalur ini. Mereka nyari properti, bukan nyari pemilik bermasalah. Mereka kebanyakan mikir, bukan eksekusi. Mereka kejebak asumsi lama, dan akhirnya, tahun demi tahun lewat begitu aja. Makanya gue bikin panduan ini. Bukan buat janji lu kaya mendadak. Bukan buat jual mimpi kosong. Tapi buat ngebongkar kesalahpahaman besar soal Airbnb, nunjukin posisi yang paling masuk akal buat orang biasa, dan ngasih lu langkah pertama yang realistis. Ini bukan bacaan pengantar tidur. Ini manual buat bergerak. Di dalamnya lu bakal ngerti model cash flow Airbnb tanpa properti, cara lihat peluang tanpa ribet, cara nyaring mana yang worth it, mana yang buang waktu, dan rencana action 7 hari versi orang sibuk. Sekarang pertanyaannya tinggal satu. Lu mau terus percaya narasi lama atau mulai ambil kendali? Karena risiko terbesar bukan saat lu coba dan gagal. Risiko terbesar adalah lu nggak pernah mulai sama sekali. Klik tombol di bawah, pelajari panduannya, dan berhenti hidup di jalur yang cuma bikin lu capek tanpa pernah bener-bener maju.